Jadi Tuhan membawa kita dalam pemurnian untuk mendapat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tidak akan diberikan asal-asalan, hanya kepada mereka yang mau mengalami pemurnian. Haleluya, saudara-saudaraku. Oh, haleluya. Kita sudah merasakan perbedaan? Amin ya. Udah berapa banyak perbedaannya? Oh, ada yang sedikit, ada yang agak banyak, tapi ada yang banyak. Haleluya. Harus kesaksian kita kaya, saudaraku. Pengalaman-pengalaman yang dibarui oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kalau hutan baru pertama sekali, wih, babat hutan. Tapi kalau nanti mau bercocok tanam, hanya tinggal merata-ratakan. Nggak harus ada lagi suara kampak di situ, apalagi suara apa itu? Nggak pakai begitu lagi. Nggak ada yang begitu lagi. Haleluya, saudaraku. Memang kita tetap masih beribadah, tapi sudah memiliki tabiat yang halus. Malah semua kalau pengertian, dengan pengertian yang sangat baik, saudaraku, ibadah-ibadah kita ini benar-benar ada hati yang satu tujuan semua. Sudah dibentuk Tuhan, sudah diolah oleh Tuhan. Oh, sangat indah, saudaraku. Bukannya seorang yang diuntungkan, bukannya pendeta, tapi kesatuan kita yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita semua. Itu untungnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan di dalam kesatuan itu Tuhan mencurahkan segala berkat-berkat yang luar biasa. Jadi kesatuan ke situ, saudaraku, dimurnikan oleh Tuhan untuk kita semua menerima kemuliaan dari Tuhan. Dan di dalam kesatuan terarah kepada itu, ya, yang semakin indah, saudaraku, dalam ibadah kita ada pekerjaan Roh Kudus, ada pekerjaan firman. Kita boleh memasuki ibadah-ibadah kita, dan saat ini kita masuk di dalam ibadah kita yang kedua dalam minggu yang pertama. Saudara-saudaraku, bahwa masa sekarang di dalam kerohanian adalah masa pemurnian, karena gereja sesudah Yesus menyatakan dirinya datang ke bumi, dan setelah Injil keselamatan itu diberitakan, sekarang tahun Masehi itu sudah 2022. Saudara-saudaraku, itu artinya Yesus datang ke dunia dan Injil sudah diberitakan. Maka untuk saat ini penyampaian firman Tuhan tidak lagi hanya di dalam memberitakan keselamatan itu, tapi adalah juga sudah sampai mempersiapkan gereja untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan itu harus masuk dalam pemurnian yang sesungguhnya. Jadi nanti ada juga kehancuran bumi ini karena pekerjaannya sudah selesai. Tapi dalam satu sisi umat Tuhan
gereja Tuhan yang benar, mereka sudah saleh dan suci sangat. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia, itu Yesus, sabar terhadap kamu, karena Yesus mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, dengan Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadamu. Jadi saudara-saudaraku, kesabaran Tuhan bagi kita memberi kesempatan untuk kita masuk dalam pemurnian. Itu sebabnya tadi kita sudah membaca supaya kita saleh. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi itu adalah kehidupan yang mengalami pemurnian. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saat sekarang ini sudah harus masuk di dalam masa pemurnian. Inilah masa untuk sekarang. Kalau tadi pagi saya sudah beri contoh seperti perjalanan hidup manusia, itu sebabnya disebut pada waktu dulu adalah zamannya zaman purbakala. Nah, di situ saudaraku, bagaimana kehidupan manusia, peradaban manusia, cara-cara hidup manusia, ya serba suasana purba, purbakala. Alat-alatnya aja belum dia mengerti untuk membuat sesuatu hal. Jangankan itu, baju-baju pakaian saja masih asal begitu saja, saudara-saudaraku.
Baru kemudian ada zaman batu, orang mulai hidup dengan batu. Baru zaman besi, dan terus sampai sekarang zaman nuklir, zaman satelit, segala macam lah sekarang sudah. Itulah perkembangan hidup manusia. Itu di dalam jasmani. Sekarang khusus di dalam rohani, harus ada pemurnian untuk siap masuk Yerusalem baru. Karena Yerusalem baru itu semua serba yang baik, modern. Ini saudara-saudaraku. Makanya di situ tadi pagi dalam Yesaya 48 itu ayat 10 itu bagaikan pemurnian emas. Itu adalah pemurnian terakhir. Nah kalau begitu ada pemurnian terakhir, ada juga pemurnian awal. Ya memang ada, saudaraku. Itu yang kita akan lihat sekarang. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dengan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Kita baca, saudaraku, bersama-sama ya. Ulangan 4 ayat 20. 1, 2, 3. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudaraku, harus sampai kita merasakan, dan kita harus bisa membedakan. Peleburan besi ini adalah awal, dan di sini semua serba tenaga, boleh bilang suara juga keras-keras dan bising, ribut. Itu awal, saudaraku. Tapi kalau pemurnian emas, tidak ada yang rame di situ. Nggak ada suara ketukan palu juga. Wah, kalau emasnya di palu-palu begitu, jangan-jangan nanti melinting, hancur. Apa yang terjadi di sini, saudaraku? Polesan firman Tuhan bagi kita harus cepat kita bisa mengerti. Harus cepat kita diubah. Tidak harus dengan paksa, tidak harus dengan kasar, tapi justru dengan cinta kita terima firman Tuhan. Kita gampang diubah. Nah, ini jadi peleburan besi ya, itu harus ada pondasi tempat. Jadi nanti harus bakar dulu, taruh di situ, baru pung pang pung pang pung. Yang mukul itu juga paling sedikit 2 orang. Ganti apa? Ini pada awalnya kita begitu susah, saudaraku. Tapi kalau sekarang harus gampang terima firman. Hatinya harus lebih lembut. Harus jadi pengalaman, saudaraku. Jadi peleburan ini dengan pemurnian itu harus beda caranya, saudaraku. Kita harus bisa mengalami ini. Mungkin dulu 10 kali dia omongi, kita ini belum merasa. Pung pang belum jadi-jadi. Tapi kalau pemurnian emas, saudaraku, tidak usah harus main paksa.
dengan hati yang lembut, kita terima firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ini penyucian akhir zaman. Haleluya. Mengapa demikian? Karena kita sudah harus menerima firman dengan kasih. Ini. Kalau masih dalam peleburan besi, segala macam kehidupan di situ dulu. Aslinya manusia di situ semua. Tapi kalau pemurnian, saudaraku, sudah banyak yang sudah berubah. Tinggal pemolesan dan penyempurnaan. Haleluya. Amin, saudaraku. Harus itu bagi hidup kita. Jangan susah banget. Ya. Jadi masih terlalu banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Tenaga doa, tenaga firman, harus berulang-ulang. Nah ini. Jadi jangan kembali terus, saudaraku, kepada peleburan besi. Peleburan besi itu awal. Dan di situ segala macam, di situ boleh ada. Seperti menjala ikan, semua di situ. Kepiting ada, belut ada, bahasa Batak ikan buntal ada, bikin gatal, maka bikin racun. Kemakan, tahu ikan buntal? Kenal enggak? Kenal ya. Kalau makan itu enak apa enggak? Keracunan. Jadi kalau kita ini jangan bikin racun, harus semua bikin indah. Haleluya. Amin, saudaraku. Ini kemurahan Tuhan. Jadi kalau dalam pemurnian emas enggak ada buntal. Tapi kalau penangkapan awal, semua di situ. Kepiting kalau sudah kejepit, menjepit dia, saudaraku. Sakit. Makanya jangan dekat-dekat. Jadi kalau tukang kepiting itu diikat itu, baru dijual. Nah kalau itu nggak diikat, wah, pembeli nggak berani ngambil. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau dalam pemurnian emas, gampang, saudaraku. Indah. Kita tidur pun nggak terganggu. Tapi kalau peleburan besi kita tidur dekatnya, kira-kira bisa enggak? Nggak bisa. Kenapa? Udah panas, banyak debu, apalagi ribut suaranya, pumpang. Kalau rumah tangga sudah pumpang. Mulai lempar semuanya. Aduh, ada piring terbang, ada gelas terbang, granatnya, mangkoknya juga terbang. Wah, kena kacau, buar lagi. Pecahnya mangkok, pecahnya kaca. Nah, itu peleburan besi, saudaraku. Tapi puji Tuhan, dari awal kita diperbaiki oleh Tuhan. Dan yang akhir juga untuk masuk, saudaraku, dipoles. Penyempurnaan. Kata-kata sekarang, kalau rumah mungkin itu sudah dibilang apa? Finishing. Haleluya. Apa itu artinya itu? Udah tinggal penyelesaian adalah perbaikan lah. Jadi kita ini sebenarnya kalau udah lama harus begitu. Bersyukur kemarin ada jemaat yang sekitar kami layani tahun 75 ke 80. Itu sudah 40 tahun lebih. Nah, ini sudah ketemu kemarin. Ada satu keluarga datang. Nah, dalam ibadah yang ada di Bekasi kemarin. Nah, jadi kita saudaraku kalau sudah semakin lama tidak boleh sama peleburan besi dengan pemurnian emas. Tidak boleh. Saudaraku, kita sudah harus diomongi gampang, diomongi juga pelan-pelan, begini-begini, langsung terima. Jadi orang juga dekat-dekat situ biar ketiduran juga, nggak tahu dia sudah. Tapi kalau di dalam peleburan besi itu kerjaan kita, waduh. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini sudah semakin harus indah. Haleluya.
Ini saudaraku. Yakin saudaraku bisa? Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Amin saudaraku. Kita baca dulu bersama-sama lagi. Ulangan 4 ayat 21-23. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi luar biasa saudaraku. Memang dulunya kita ini wow segala macam, yang mudah marah, yang sombong lah, yang ngomongannya nyelekin, apa semua nggak pernah teratur. Segala kehidupan itu ada yang tidak bisa nahan emosi, apa saja semua, yang rakus, yang gelojo, yang semua di situ. Nah, tapi itu harus zaman dahulu kita. Amin. Itu harus zaman purba kita. Sekarang kita sudah mau disempurnakan, saudara-saudaraku. Kalau di sini ini finishing itu nggak sama lagi dengan peleburan besi tadi. Ini saudaraku. Jadi harus begitu kerohanian kita. Bukan asal kebaktian terus kebaktian, tapi tanpa pengertian. Nanti kita dibuang oleh Tuhan, nggak dipercaya Tuhan. Jadi kalau ibadah tanpa pengertian itu nggak disenangi Tuhan. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Coba siapa yang bantu? Roma 10 ayat 1 sampai yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Iya. Jadi kita harus meningkat juga di dalam pengertian. Haleluya. Kalau tempat peleburan besi bagus hingga pasang AC. Enggak ada gunanya. Buat apa? Tapi kalau di tukang emas boleh nggak pasang AC? Ya boleh sekali. Nah itulah sangat berbeda saudaraku. Jadi kita kalau zaman purba, zaman bahola kita, zaman jahiliyah kita harus beda dengan sekarang. Walaupun tetap kita ibadah dan pelayanan sama kelihatannya, tapi pengertian kita sudah harus ada perbedaannya. Ini saudara-saudaraku. Jadi dulu kita baru peleburan besi, iya. Tapi sekarang adalah, baca dulu yang tadi Yesaya 48 ayat 10. Ayo. 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Terus. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Iya. Jadi Tuhan membawa kita dalam pemurnian untuk mendapat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tidak akan diberikan asal-asalan, hanya kepada mereka yang mau mengalami pemurnian. Haleluya saudara-saudaraku. Oh haleluya. Kita sudah merasakan perbedaan. Amin ya. Udah berapa banyak perbedaannya. Oh, ada yang sedikit, ada yang agak banyak, tapi ada yang banyak. Haleluya. Harus kesaksian kita kaya saudaraku. Pengalaman-pengalaman yang dibarui oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kalau hutan baru pertama sekali, wih babat hutan. Tapi kalau nanti mau bercocok tanam, hanya tinggal
merata-ratakan. Nggak harus ada lagi suara kampak di situ, apalagi suara apa itu, nggak pakai begitu lagi, nggak ada yang begitu lagi. Haleluya saudaraku, memang kita tetap masih beribadah, tapi sudah memiliki tabiat yang halus. Malah semua kalau pengertian, dengan pengertian yang sangat baik saudaraku, ibadah-ibadah kita ini benar-benar ada hati yang satu tujuan semua. Sudah dibentuk Tuhan, sudah diolah oleh Tuhan. Oh, sangat indah saudaraku. Bukannya seorang yang diuntungkan, bukannya pendeta, tapi kesatuan kita yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita semua. Itu untungnya saudara-saudaraku yang kekasih. Dan di dalam kesatuan itu Tuhan mencurahkan segala berkat-berkat yang luar biasa. Jadi kesatuan ke situ saudaraku dimurnikan oleh Tuhan untuk kita semua menerima kemuliaan dari Tuhan. Dan di dalam kesatuan terarah kepada itu, ya, yang semakin indah saudaraku dalam ibadah kita, ada pekerjaan Roh Kudus, ada pekerjaan firman. Dan orang tidak boleh bermain-main saudaraku. Kalau itu boleh terjadi, orang baru di dalam pikiran saja berbuat dosa bisa mati saudaraku. Seperti siapa? Ananias dan Safira. Begitu. Jadi nggak boleh bermacam-macam saudaraku. Harus murni. Haleluya. Ini kalau sudah masuk dalam pemurnian yang sungguh-sungguh begitu saudaraku. Nggak harus pakai suara kampak, nggak harus pakai suara sinso, hanya Roh Kudus pun itu sudah semuanya indah. Haleluya saudaraku. Ya, kapan kita begitu? Yakin ada? Bisa enggak? Amin. Iya. Jadi ini kelompok harus. Ini saudaraku, Roh Kudus bekerja. Jadi peleburan besi dengan pemurnian emas, itu suasananya itu harus beda saudara-saudaraku. Kalau di dalam peleburan besi tenaga yang dikuati, tapi kalau sudah di dalam pemurnian emas, pengertian harus tinggi. Pengertian kepada kebenaran, pengertian kepada pekerjaan Roh Kudus, terlebih pengertian mengenal hatinya Tuhan, supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Haleluya. Semua masing-masing berlomba, ya, dan semua masing-masing yang kuat menolong yang ini harus semakin ada. Haleluya. Jadi tidak pribadi-pribadi, bertolong-tolong saudaraku. Amin. Ini pemurnian saudaraku begitu. Pemurnian mulai peleburan besi sampai kepada pemurnian emas murni. Galatia 6 ayat 1. Ayo. Galatia 6 ayat 1. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di situ tidak ada di situ pemurnian besi ya, tapi disebut dengan lemah. Haleluya. Oh, semakin hebat saudaraku. Tuhan kita ini enggak peleburan besi, enggak. Jadi kalau peleburan besi, luak nyut, ditarik pinggul. Tapi kalau bertolong-tolong harus dengan lemah lembut. Itu sudah masuk dalam pemurnian emas itu saudaraku. Jadi yang kuat menolong.
Kalau belum kuat, ya jangan jadi beban. Minimal sama-sama jalan, saudaraku, ya. Tapi kalau sudah kuat, jangan main seperti tadi. Tarik kupingnya. Gak bisa bangun ini. Jangan begitu, saudaraku. Kalau yang kuat menolong dengan amin, saudaraku. Ayo kita baca sama-sama. Ntar dulu, aku dapat dulu. Biar sama-sama. Tapi aku nggak bisa begini. Ini aja saya. Apa tadi? Iya, Galatia 6 ayat 1. Ya, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil berjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lagi, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi kita, saudaraku, enggak merasa paling hebat, enggak merasa paling berarti. Kalaupun semua yang dia suruh kita kerjakan, kita harus berkata, oh itu hanya kemurahan Tuhan, bukan aku. Kita harus merasa tidak ada apa-apa. Lukas 17 ayat 10. Bantu. Lukas 17 ayat yang ke-10. Yang firman Tuhan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, ini namanya padi yang sudah mendapat hujan pengajaran untuk 3 bulan lagi supaya panen. Haleluya, masih ingat ya? Hujan 3 bulan untuk panen. Itu namanya supaya bernas. Saudara-saudaraku, kalau kita sudah dapat pengajaran firman, jadi padi yang bernas itu nggak mau ke atas lagi nunjuknya, dia selalu merunduk. Haleluya. Ini namanya Lukas 17 ayat yang ke-10. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Karena sudah ada firman pemurnian. Jadi yang kita harus, mata ini harus mendalam ke dalam jiwa kita. Kembali kita di Galatia 6 tadi, ayat 4. Ayo. Galatia 6 ayat 4. Ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, jadi kalau kepada orang lain itu kita harus tidak boleh menyombongkan diri, saudaraku. Tidak usah merasa hebat. Sebab kalau kita merasa hebat, hilang berkat kita. Dan nanti kalau sudah mulai begitu, nanti mengalir itu kepada dosanya Lucifer. Tahu dosanya Lucifer pertama apa? Sombong. Ini yang paling berat itu, kalau sombong punya mobil, punya harta, ya itu biasa. Itu kan di luar Tuhan. Tapi kalau orang sombong rohani, itu paling susah, saudaraku. Bukan rohani tapi rohana. Kelihatan rohani tapi rohana, saudara-saudaraku. Tapi kita ini kalau sudah mendapat
hujan 3 bulan, maka padinya makin bernas. Tidak bisa dia lagi ke atas. Memang nggak bisa. Bisanya kemana? Merunduk. Haleluya. Nah ini. Jadi harus kita semakin bisa membedakan mana peleburan besi itu awal, dan sekarang mana pemurnian emas. Ya, ini saudaraku. Mengapa demikian? Karena kita sudah dekat kepada negeri kota emas. Tadi sudah baca kan? Wahyu 21. Kita baca ulang biar yang semuanya bisa mendapat. Wahyu 21 ayat 18-19. 18-19. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud. Iya, jadi kota itu terbuat dari emas tulen. Itu sama dengan emas murni, orisinil, ori. Ini saudaraku, ke situ kita. Sampai jalan-jalannya juga terbuat dari emas yang murni. Ayo, 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Iya, yang kita jalanin aja juga emas murni, apalagi kita saudaraku, sudah dimurnikan bagaikan emas. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, kita mau selalu semakin membuka hati, biar Roh Kudus yang mengerjakan. Tapi kalau ada kekerasan, tidak bisa saudaraku. Bisanya dia kemana? Kembali ke Mesir, peleburan besi. Itu sebabnya kalau di dalam Yakobus pasal yang pertama, hati kita harus terbuka kepada firman, dan hati kita harus ramah terhadap firman itu. Sebab kalau tidak saudaraku, kita tidak akan bisa. Ya, boleh kita baca dulu Yakobus pasal pertama. Boleh? Mulai 19 lah. Terus pertama ayat 19. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, inilah saudara-saudaraku, semakin perkembangan kita, bukan harus teguran-teguran lagi, tapi sudah ada dari hati kita, kerinduan kita untuk mau hidup benar. Haleluya. Itu sebabnya sangat sulit saudaraku kalau dengarkan firman Tuhan tersinggung. Waduh, tidak bisa saudaraku. Jadi kita ini apapun firman Tuhan,
Gak usah marah. Haleluya. Gak boleh marah, saudara-saudaraku. Bagaimana kita nanti masuk dalam peleburan besi? Jadi semua keinginan daging, semua yang tidak berkenan harus dibuang. Bahkan nanti dari hati kita, kerinduan kita ini untuk disempurnakan itu harus ada. Bahkan kita yang harus meneliti langsung. Kita sekarang ini tambah bagus lagi, saudara-saudaraku. Kita ibadah-ibadah bisa diulang lagi lewat YouTube kita. Bisa diulang lagi, saudaraku. Ya, supaya kita bisa meneliti. Nah, saudara-saudaraku, semakin kita rindu, jangan harus dengarin yang lain-lain saja. Kalau cerita si maling kundang, ya. Kalau ceritanya orang-orang lain itu, ya. Tapi telitilah kepada hukum yang sempurna. Lanjut. Ayat 20 berapa tadi? 3. Ya udah. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Iya, saudaraku, ini harus semakin terjadi. Jadi bukan harus karena dipukul lagi dalam peleburan besi, tapi sudah dari kerinduan hati kita. Haleluya. Dan itu pun jangan sekali saja. Namanya tekun itu harus sampai terjadi, saudara. Terjadi pemurnian, terjadi menang sampai Tuhan Yesus datang. Tekun sampai kita masuk dalam sasaran yang Tuhan sudah tentukan. Biar ini semakin terjadi bagi kita, saudaraku. Ini adalah kesempatan yang baik, sehingga ibadah kita bukan ibadah yang sia-sia. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Nah, saudaraku, firman-firman yang kita dengar itu harus semakin membawa kita dimerdekakan, dan ia bertekun di dalamnya. Nah, ini kita harus tekuni. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Apa itu? Ya, tidak mengekang lidahnya. Satu, melawan, protes, dan bahkan bisa mengata-ngatai, saudara-saudaraku, gampang marah. Nah, ini bahkan, saudara-saudaraku, kalau boleh Tuhan tolong kita tidak perlu bersoal jawab. Haleluya. Tunjukkan saja yang baik, lakukan saja yang baik. Amin. Sebab kalau sudah bersoal jawab, saudaraku, pasti bertengkar. Kalau nggak bisa, nanti diatasi lagi. Udah sampai berantem. Berantemnya laki-laki, tinju. Berantemnya cewek, tarik-tarik rambut. Jangan, saudara-saudaraku. Kita semua anak Tuhan yang penuh memancarkan kasih Yesus Kristus. Kita mau perjamuan kudus, kita mau menerima tubuh dan darah Yesus. Jadi kita harus bisa membedakan, saudaraku, peleburan besi, pemurnian emas, dan kita sudah harus merasakan bahwa kita sudah ada kemajuan, pembentukan yang daripada Tuhan, supaya kita boleh masuk Yerusalem baru. Dan nanti Tuhan akan berkata kepada kita, lihat, aku sudah menjadikan semua baru. Mari kita berdiri.